Kadang ada nasihat yang masuk ke telinga, tapi tidak pernah sampai ke hati. Bukan karena aku keras kepala, hanya saja ada sesuatu dalam diriku yang belum siap untuk disentuh. Pernahkah kamu merasakannya? Momen ketika seseorang memberi saran dengan niat baik, tapi entah kenapa justru membuatmu ingin menutup diri. Seolah-olah setiap kata yang datang terasa seperti cermin. Cermin yang memaksa kita melihat bagian diri yang selama ini kita hindari. Bagian yang rapuh, bagian yang belum selesai kita pelajari. Kadang nasihat terasa seperti kritik terselubung. Bukan karena mereka jahat, tapi karena aku masih sulit berdamai dengan kelemahanku sendiri. Lalu muncul perasaan asing yang tiba-tiba menyeruak. Perasaan tidak cukup pintar, tidak cukup kuat, tidak cukup baik. Dan saat perasaan itu datang, aku mulai membangun dinding. Diam-diam, perlahan, tanpa disadari. Sebuah benteng kecil untuk melindungi harga diriku yang sedang goyah. Ada juga saat-saat ketika nasihat membuatku merasa seolah dunia sedang mengaturku. Padahal aku hanya ingin sedikit ruang untuk bernapas, untuk memilih jalanku sendiri, untuk belajar dengan kecepatanku sendiri. Mungkin aku takut kehilangan kendali atas hidupku. Takut dianggap tidak mampu, takut terlihat lemah, takut diingatkan akan luka lama yang belum benar-benar sembuh. Nasihat yang paling sulit kuterima biasanya adalah nasihat yang sebenarnya paling kubutuhkan. Ironis ya, kita menolak hal yang bisa menyelamatkan kita hanya karena kita belum siap mengakui bahwa kita membutuhkannya. Jika aku jujur pada diriku sendiri, sebenarnya bukan nasihatnya yang kutolak. Yang kutolak adalah rasa malu karena merasa tertinggal dari versi diriku yang kuharapkan sudah jauh lebih matang. Yang kutolak adalah rasa takut bahwa orang lain tahu apa yang tidak bisa kulihat. Bahwa mereka membaca kelemahanku sebelum aku sempat menyadarinya sendiri. Dan yang paling sering kutolak adalah rasa sakit yang muncul ketika kata-kata mereka menyentuh luka yang belum selesai kuobati. Menerima nasihat memang membutuhkan keberanian. Keberanian untuk melihat diri apa adanya tanpa menutup mata, tanpa mencari pembenaran, tanpa melarikan diri. Tapi suatu hari aku belajar satu hal sederhana. Bahwa nasihat itu bukanlah perintah. Nasihat itu adalah undangan. Sebuah tangan yang terulur bukan untuk mengatur, tetapi untuk menemani. Bahwa orang yang menasihati tidak selalu lebih baik, tidak selalu lebih benar, tidak selalu tahu segalanya. Mereka hanya punya sudut pandang yang mungkin aku lewatkan. Dan aku punya pilihan untuk menerima, atau hanya mengambil sebagian, atau bahkan meletakkannya pelan-pelan tanpa rasa marah, tanpa rasa tersinggung. Ternyata, menerima nasihat bukan tentang membiarkan orang lain mengendalikan hidupku, tapi tentang membuka kemungkinan bahwa hidupku bisa menjadi sedikit lebih ringan jika aku mau mendengar. Jadi, bagaimana aku belajar menerima nasihat tanpa merasa diserang? Perlahan-lahan, aku mulai melakukan hal ini. 1. Berhenti bereaksi. Mulai mendengarkan. Kadang satu napas saja cukup untuk meredakan ego yang ingin membalas. 2. Mengganti pertanyaan. Bukan, kenapa dia bicara begitu? Tapi, apa bagian dari diriku yang merasa tersentuh oleh ini? 3. Mengingatkan diri sendiri bahwa aku tetap berharga meskipun aku belum sempurna.
4. Melihat nasihat sebagai cermin, bukan sebagai hukuman. 5. Mengambil yang berguna, melepaskan yang tidak perlu dengan hati yang tenang. Tidak semua nasihat harus diterima. Tidak semua saran harus dimasukkan ke hati. Tapi setiap kata bisa menjadi pelajaran jika aku siap membuka ruang untuk memahaminya. Pada akhirnya, aku sadar bahwa alasan aku sulit menerima nasihat bukan karena aku lemah, tapi karena aku manusia. Manusia yang punya luka, punya ego, punya harapan, dan punya ketakutan yang kadang sulit dijelaskan. Dan tidak apa-apa merasa belum siap. Tidak apa-apa merasa butuh waktu. Tidak apa-apa belajar perlahan-lahan. Selama aku tidak menutup hati, selama aku terus mencoba memahami diriku, maka aku sedang melangkah maju. Meski pelan, meski kecil, tapi tetap maju. Terima kasih karena sudah mendengarkan dengan hati. Semoga malam ini kamu menemukan sedikit ketenangan dalam memahami dirimu sendiri. Dan semoga besok ketika ada nasihat yang datang, kamu bisa melihatnya bukan sebagai penilaian, melainkan sebagai kesempatan untuk tumbuh lebih jauh. Selamat beristirahat. Jaga hatimu. Kamu berharga.